menggendong anaknya lalu meninggalkan ruangan. Netizen ramai mendukungnya, menilai pertanyaan itu sensitif terhadap perasaan Daehoon dan anak-anaknya. Banyak kasus-kasus perceraian Habib, mungkin bukan hanya Kak Daehoon, tapi baru disebut namanya. Dia aja belum merilis beritanya soal perceraian, baru isu-isunya. Kenapa hal-hal perceraian itu seakan-akan kayak mainan gitu, tiba-tiba nikah habis itu cerai gitu. Oh ini Farouk nih yang dipanah ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FYR Project ya, yang memberi kalian selalu konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Yang pertama ada Daehoon yang tiba-tiba tinggalin acara makan malam teman-teman, karena disebut di sebuah acara tersebut soal perceraian. Yang parahnya lagi adalah itu anak-anaknya itu ada di situ. Tapi salah satu host tersebut mensebut salah satunya perceraian. Sedangkan kita tahu lah Daehoon pasti sedang nutup-nutupin soal perceraian itu terhadap anak-anaknya, karena ya ini kan masalah orang tua, anak-anak nggak perlu ikut tahu nih. Si host ini ya gitulah. Yaudah, kita buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys klik dulu tombol subscribe di bawah, karena ingat gosip gak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita lihat video Daehoon ninggalin acara. Parah banget, ada yang nanya di kajian bahas tentang perceraian dan langsung menyebutkan Kak Daehoon. Kak Daehoon langsung cepet-cepet pergi, takut anaknya tahu anaknya udah denger itu loh. Parah banget sih nanyanya. Kita lihat guys videonya. Langsung tinggalkan kajian saat disinggung soal perceraian di depan anaknya. Saat seorang peserta menyinggung perceraian dan menyebut namanya, Daehoon yang lagi bersama putranya langsung terlihat tegang, menggendong anaknya lalu meninggalkan ruangan. Netizen ramai mendukungnya, menilai pertanyaan itu sensitif terhadap perasaan Daehoon dan anak-anaknya. Tapi akhirnya peserta itu meminta maaf secara langsung dan keduanya tampak berjabat tangan dengan suasana damai. Lihat. Parah banget ya. Dia nggak mikirin gitu, itu ada anaknya loh. Terus gak mikirin ada Daehoon disebut pula namanya waktu ceramah. Nanti kita lihat video realnya, ini kan beritanya ya. Nanti kita lihat video aslinya tuh kayak gimana. Let's go. Kita baca dulu komentar-komentar netizen. Lah, kan si Daehoon gak mau anak-anaknya tahu tentang masalah itu. Ya, jelas. Bahkan anaknya pun kita tahu di podcast-podcast yang sebelumnya pernah kita upload ya, podcast live yang ini Daehoon. Itu kan Daehoon gak mau anak-anaknya tahu. Dan Daehoon juga nerima pekerjaan gak ada tuh bahas soal selingkuh-selingkuh. Ini dikajian. Ya, kalau kata netizen yang nanya gak mikir dulu ya. Cuma gak ada hati tuh yang nanya ya. Ya, kita lihat lagi deh. Ini video realnya nih, kayak gini nih. Ekspresi Daehoon saat lagi makan. Detik-detik Daehoon pergi padahal lagi makan sama Junho. Kiranya tadi yang sudah menyimak, apakah connect nih sama apa yang disampaikan sama Habib? Dan langsung kita akan masuk ke sesi engage, di mana kita akan langsung tektokan dengan beliau yang kita muliakan, tentunya Habib Hussein Jafar. Dan ada dari teman-teman untuk sesi tanya jawab, kita ada dua pertanyaan. Boleh, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Satu sudah kita tampung terlebih dahulu. Satu lagi dari Ikhwan sudah kelihatan. Nanti untuk pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Habib ya. Ada satu lagi sebentar kakak. Belum, masih ngumpulin ya. Oh di sebelahnya nih. Coba kita masih buka kesempatan untuk akhwat, kira-kira ada nggak? Biar satu ikhwan satu akhwat. Masya Allah semangat sekali ini belajar, mau kemana sih? Mau membangun rumah tangga sepertinya ini ya. Yang ikhwan-ikhwannya ya. Oke, satu dulu silahkan. Hai Kak, Assalamualaikum. Halo, saya cek berdua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Farouk, asal dari Madura, tapi Bentar. Jadi si Farouk ini bukan host ya? Oke, aku salah tangkap. Dia peserta yang coba nanya. di sini Serpong. Oke, izin Bib mau bertanya. Saya punya pandangan begini. Apa yang terjadi di public figure bakal kemudian marak terjadi di masyarakat pada umumnya. Dan yang terjadi kali ini banyak kasus-kasus perceraian Habib, mungkin bukan hanya Kak Daehoon, tapi baru disebut namanya. Dia aja belum merilis beritanya soal perceraian, baru isu-isunya. Baru banget viral bestinya Habib digugat cerai.
Deddy Corbuzier. Nah, pertanyaan saya, kenapa hal-hal perceraian itu seakan-akan kayak mainan gitu, tiba-tiba nikah habis itu cerai gitu. Dan juga pertanyaan saya kemudian, bagi kita kalangan jomblo ini, walaupun punya pacar mungkin tapi belum dinikahin kan itu masih jomblo kan, gitu kan. Nah, gimana kemudian banyak kejadian kita ketika sudah menikah itu seakan-akan hidup di dunia baru. Kita meskipun udah pacaran 10 tahun, 15 tahun, 4 tahun, ternyata ketika menjalin hubungan bersama tidak seperti yang kita pacari gitu. Ada hal-hal yang baru yang kita temui dan kita tidak siap menghadapinya. Gimana Bin, insight dari Habib terkait hal itu? Apa yang perlu kita lakukan sebagai kaum jomblo yang habis itu udah mulai siap menikah nih Bin? Gitu. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan? Enggak, gua nggak expect kalau pertanyaannya bakal menyudutkan Daehoon di situ. Itu kan pertanyaan buat Daehoon dong. Orangnya ada di situ. Dan yang lebih parahnya, ini ada anaknya, guys. Dan di sini momen Farouk minta maaf ke Daehoon. Oh, udah minta maaf ya. Nih kita lihat, guys. Oh, ini Farouk nih yang dipanah ya. Ya, lagi diskusi dia. Oh, minta maaf. Sedih kali. Kayaknya aku butuh tisu sih. Bentar ya guys. Sedih guys, soalnya ada anaknya itu. Bener-bener ya lo Farouk. Kalau nanya agak mikir-mikir dulu lah. Di situ ada bocil, ada anaknya. Itu kan masalahnya lagi dihadapin sama Daehoon sekarang kan. Yang lanjut, kita lihat komentar dari netizen guys. Lihatlah ya videonya Daehoon yang waktu lagi kajian tiba-tiba ada cowok namanya Farouk dan menjadikan Daehoon sebagai contoh kasus dari sebuah perceraian. Padahal jelas-jelas di situ Daehoon bawa anaknya dan sebenarnya nggak cuma Daehoon yang dijadikan contoh kasus, ada lagi si Om Deddy ya kan sebetulnya baru gugatan ya, belum resmi bener-bener cerai tapi udah lo jadikan contoh kasus. Dan yang paling gue garis bawahin itu adalah pertanyaan lo menganggap pernikahan zaman sekarang itu kayak mainan gitu loh. Kayaknya gampang banget ya nikah cerai tanpa lo mikir POV dari orang yang bercerai itu seperti apa. Gue kasih tahu ya mas, nggak ada satupun orang yang menjadikan pernikahan itu sebagai permainan. Kenapa? Satu, nikah itu kosnya aja udah lumayan gede dan rada ribet sebenarnya ya. Prosedur pernikahan tuh nggak segampang yang lo pikir untuk kita hanya untuk main-main tuh nggak segampang itu ya. Kedua, lo lihat orang-orang di luar sana yang baru asing sama HTS-annya yang cuma 2 minggu aja itu dia bisa galau, bisa kena mental, bisa sakit hati. Apalagi orang-orang yang menikah, ibarat kata bangun tidur melihat pasangannya, mau tidur melihat pasangannya, kemana-mana pasti ngabarin, ibarat kata udah kenal keluarga satu sama lain, udah selekat itulah hubungannya. Jadi permainan apa yang mas maksud di sini? Nggak ada yang namanya main-main, pernikahan itu tidak pernah main-main. Dan kalau masalah perceraian ya, gue percaya orang-orang di luar sana yang bercerai itu gue yakin mereka udah berkali-kali mencoba memperbaiki, berkali-kali memaafkan, berkali-kali mengalah. Kalian lihat kasus perselingkuhan di luar sana, gue yakin pasti akan ada momen dimana sebetulnya itu hubungan tadinya udah pengen rujuk lagi, udah pengen baik-baik lagi, tapi mungkin pasti akan ada yang terjadi dan itulah akhirnya titik balik dimana hubungan itu akhirnya berakhir. Jadi nggak ada tuh yang namanya permainan-permainan. Mereka yang menikah rata-rata tuh udah pada dewasa, udah pada bisa mikir. Orang kalau bercerai itu nggak akan sama lagi statusnya. Perempuan bercerai jadi apa? Jadi janda. Laki-laki bercerai jadi apa? Jadi duda. Jadi itu bukan hal yang kita inginkan dan itu sama sekali bukan sebuah permainan. Gue rada tergelitik gitu loh ya dengan pertanyaan masnya ini. Bukan masalah dia nyenggol-nyenggol Daehoon, enggak, terserah ya bukan terserah juga sih, itu nggak bagus juga. Tapi pola pikir lo tuh harus diperbaikin sih. Emang nggak ada pertanyaan lain apa ya? Kasian Daehoon langsung bawa anak yang pergi. Nanya boleh, menurut aku boleh nanya hal kayak gitu. Tapi ya jangan sebut nama lah. Itu ada anaknya loh. Tapi yang nggak ada anaknya juga, ya itu kan bikin sakit hati. Ya, udahlah lanjut. Video ini, yaps, ini tuh kayak video Daehoon lagi kayak acara kajian gitu dari Kazami dan ada salah satu kayak
sama yang ada di situ, dia tuh tanya gitu loh masalah perceraian gitu, nyinggung ini dong, nyinggung Kak Dehon, ya ampun, dia tuh langsung pergi loh bawa anaknya. Itu kasihan banget gitu loh, karena setahu aku ya Kak Dehon tuh pernah bilang bahwa anaknya tuh nggak boleh tahu tentang masalah ini kayak gitu. Jadi makanya kenapa dia langsung buru-buru bawa pergi. Please, itu kalau kalian tahu mukanya Kak Dehon, dia tuh bener-bener kayak padahal habis makan kentang langsung buru-buru pergi, kayak dia tuh kayak kecewa gitu loh, kayak nggak pengen banget anaknya tuh tahu tentang permasalahan ini. Malah ada yang tanya masalah perceraian dan nyinggung ini. Menurut kalian gimana? Kalian udah lihat belum? Ini tuh FYP di aku dari tadi malam ya, dan aku ya baru bisa komentar sekarang sih. Menurut aku aduh kasihan banget gitu ya, kasihan anaknya dan juga kasihan Adehun ya, tentang masalah perceraian pernikahan ya. Tapi jangan bawa-bawa permasalahan orang, apalagi nyebut nama orangnya di situ. Ada orangnya, ada juga di situ gitu loh. Plus ada anaknya di situ lagi. Sebelum lu nanya tuh mikir dulu, bisa nggak sih? Bener. Gue nggak habis pikir. Dalam sesi pertanyaan itu ya, si Kak Dehun itu sampai walk out keluar. Dan karena dia apa? Karena di situ ada Juno. Dia nggak mau Juno tuh sampai tahu permasalahannya. Apalagi Juno tuh udah 3 tahun dan dia udah mulai bisa berbicara lancar. That's why Kak Dehun tuh bilang di klarifikasi, dia ngomong, mohon tolong jaga anak-anak saya. Dan di situ lu nggak cuma sebut nama orang aja yang bermasalah, tapi pertanyaan dalam kalimat lu itu juga ada yang bermasalah. Kayak, emang pernikahan tuh sebagai ajang mainan? Maksud gue kayak nggak segampang itu gitu loh. Perceraian, orang melakukan proses perceraian, gue belum nikah ya. Orang melakukan proses perceraian, pasti itu dipertimbangkan matang. Bukan karena kayak semata-mata, oh aku pengen cerai. Enggak, tapi ada masalah di situ loh. Kenapa masalahnya? Jangan lu menggampangkan kayak pernikahan tuh kayak ajang mainan. Hey, walaupun dia udah minta maaf ya sama Kak Dehun, tapi sambil minta videoin, minta fotoin. Kalian nilai sendiri gimana? Ini dia momen saat Daehon lagi makan sama anaknya guys ya, di dalam sebuah kajian gitu ya. Terus ada yang bertanya soal public figure yang katanya bercerai, itu kenapa mas, kenapa nyebut nama Daehon gitu loh, sampai-sampai dia tuh lagi makan merasa tidak nyaman membawa anaknya keluar. Kalau masnya itu bilang Cynthia Clara gitu yang kayaknya nikah baru 2 bulan kurang terus tiba-tiba minta cerai gara-gara suaminya nonton Dracin, itu ya wajar-wajar aja mas bilang kayak gitu gitu loh. Jangan sampai Daehon ini ngerasa trauma sama netizen Indonesia. Kan dia juga udah ngewanti-wanti gitu ya, jangan sampai anak-anaknya itu tahu gitu ya. Saya baik-baik aja kata Daehonnya. Aku tuh ikutan sedih. Sedih banget yang lihat video ini. Next aja. Jangan menyakiti orang lain kalau bercanda ya. Lagi asik makan dengan putranya, Daehon kaget saat namanya disebut di acara kajian yang membahas tentang perceraian. Daehon langsung buru-buru keluar sambil gendong anaknya karena merasa tidak nyaman. Ini yang bertanya juga nggak ada etika ya. Misalkan D gitu, jangan lengkap Daehon. Gimana guys? Ada etika atau tidak? Menurut aku sih enggak sih. Enggak ada etika lah. Enggak, dia enggak mikirin. Di situ ada orang yang lagi terkena kasus gitu. Kalian lagi kena musibah. Terus musibah itu jadi bahan pembicaraan. Itu rasanya gimana? Enggak enak kan? Kalian lagi apes lah, apa gitu, kecelakaan atau apa. Terus dibilangnya, diceritain. Itu menyakitkan loh. Betul, gampang sekali minta maaf si Faruk itu. Kasian Daehon. Dia udah sakit, head banget, malah diungkit-ungkit lagi. Itu ada anaknya juga kan. Udah ngerti. Faruk ya. Bapak Mimi RSAH pemirsa, yang lagi rame nih ya kan dari semalam nih, ada salah satu live yang bener-bener deh bikin mencengangkan banget nih. Ada salah satu live event ya kan di acara ini yang kebetulan aku juga diundang tapi nggak bisa datang. Ya ampun, ini acara tuh bener-bener best banget ya. Tapi ada aja ya kan yang salah memberi pertanyaan gitu. Jadi kan rame ya kan. Lagi asik-asik nih Opa Daehon lagi makan ya kan sama anaknya yang lucu nih ya kan. Terus tiba-tiba ada salah satu yang bertanya gitu. Terus pertanyaan isinya tuh bener-bener kayak bikin haheho, lo tau gak sih? Nah langsung deh Opa Daehon ya kan pas denger pertanyaan itu tuh langsung bener-bener bawa anaknya terus keluar, dan ekspresi yang ada di situ juga semua pada kaget, pada gitu loh. Karena kayak gimana sih ya kan, emang lo udah tahu apa kayak valid segala macam, nggak usah lo tanyain gitu, apalagi ada orangnya di depan orangnya. Tuh lihat ekspresi semuanya tuh pada kaget tuh, bener-bener deh ya kan, semuanya tuh di sini pada kaget kayak kenapa ditanyain gitu kan. Terus kenapa kayak ada orangnya terus lo langsung omongin gitu kayak
Mikir lagi ya mas, lain kali mikir lagi ya. Nah ini nih yang nanya, tapi dia juga udah minta maaf ya langsung, secara langsung ke Daehoon ya kan. Semoga aja Opa memaafkan dan ya udah ya nggak usah diulangi lagi. Pokoknya ini bener-bener rame banget sejagat raya kata gue ah. Ini banyak kasus-kasus penceraian Habib, mungkin bukan hanya Kak Daehoon, tapi ya Allah, ini gimana ceritanya sih? Mata lu nggak ngeliat? Itu si Daehoon lagi sama anaknya weh. Pertanyaan lu nggak salah memang, tapi yang salah kenapa lu harus nyebut nama Daehoon? Dan bisa-bisanya lu bilang Daehoon udah cerai. Lu tahu dari mana? Emang udah sidang? Udah resmi cerainya? Kan belum. Asal lu tahu nih, Daehoon itu ngejaga banget supaya anak-anaknya jangan sampai tahu masalah mereka. Supaya si Jule ini, emaknya ini tetap bagus di mata anak-anaknya. Lu gak ngikutin ya? Lu gak baca klarifikasinya? Makanya jangan FOMO. Kalau kayak gitu jatuhnya sama aja lu mempermalukan Daehoon di depan umum. Maksudnya kasihan loh itu mereka lagi makan sampai-sampai harus keluar gedung. Tapi untungnya masalahnya udah selesai, mereka juga udah maaf-maafan, jadi jangan dihujat lagi guys. Di sini gue cuman pengen mengungkapkan kekesalan gue aja sih. Pasti beberapa dari lu pada udah ngeliat video yang dimana pas kajian nama si Daehoon tiba-tiba ke bawah atau dipanggil gitu loh. Gue personally nggak tahu kalau di kajian tuh sistemnya seperti apa dan kayak emang ini hal lumrah atau enggak. Cuman yang mau gue omongin tuh kayak fakta kalau Daehoon tuh hebat banget. Karena kenapa? Dia langsung bawa anak dia si Eunwoo ya kalau nggak salah ya. Si Eunwoo langsung keluar dan itu tuh kayak gercep banget anjir. Momen itu adalah salah satu momen yang ngebuat gue tuh kayak langsung kayak gila si Daehoon tuh sesayang itu dan bener-bener mau ngeprotek anak dia tuh mati-matian. Dan satu lagi, dia tuh memilih untuk gak mengumbar aib istri dia. Dan menurut gue tuh kayak 10 out of 10 dari seorang pria ya di luar sana. Ini buat Daehoon, kata gue sih anak-anak lu ke depannya pas mereka udah gede, mereka pasti bangga banget punya bokap kayak lu. Karena gak semua cowok di luar sana bisa jadi bapak yang baik. Faruk ini kayaknya tipe-tipe siswa atau mahasiswa yang sering bertanya di kelas dengan tujuan cari perhatian, menjatuhkan temannya. Bukan tipe bertanya karena memang tidak tahu atau tujuannya cari ilmu. Berarti cari perhatian ya. Ansos nih lagi viral nih ya. Biar ikut naik. Next. Tapi balik lagi ke teman-teman, salah nggak sih nanya-nanya kayak gitu depan orangnya langsung gitu kan? Bukan depan orangnya, bahkan di belakangnya tadi kan. Ada orangnya lagi di situ. Ya dah, saya undur dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. See you. Goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.